Baik, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Ada di halaman ke-7, contoh soal tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu zat. Contoh. Yang pertama, di sini ada dua soal, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, panci berbahan aluminium bermasa setengah kilo atau 0,5. Kemudian dipanaskan menggunakan kompor dari 80 hingga 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram Kelvin, berapa kalor yang bekerja pada benda tadi? Maka kita buat gini. Diketahui masanya adalah 0,5 kg. Kemudian menggunakan suhu awalnya adalah 80 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya adalah 90 derajat Celcius. Jika kalor jenisnya C kecil adalah 900 Joule per kilogram Kelvin, yang ditanyakan adalah Q-nya berapa. Kita tahu rumusnya Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. M kita sudah tahu, C kecil kita sudah tahu kalor jenis, delta T kita juga sudah tahu. Tapi ada sedikit hal yang harus kita tinjau, yakni tentang satuan. Di sini suhu menggunakan satuan derajat Celcius, sedangkan kalor jenis menggunakan satuan Kelvin. Maka dalam hal ini keduanya belum setara. Kita harus setarakan dulu dengan cara kita ubah dulu satuan suhunya menjadi Kelvin agar bisa menghitung derajat agar bisa menghitung selisih suhu dalam Kelvin juga. Jadi caranya begini, kita ubah satu-satu ini ke dalam Kelvin semua. Jadi delta T itu kan selisih antara T2 dikurang T1. Nah ini T2 kita ubah ke Kelvin, T1 kita ubah ke Kelvin. Jadi kalau diubah ke Kelvin dia 80 ditambah 273 sama dengan berapa? 353 Kelvin. Yang ini juga kita ubah, 90 ditambah 273 sama dengan 363 Kelvin. Nah, yang kita masukkan untuk menghitungnya adalah yang sudah diubah ke Kelvin, sama dengan 363 dikurang 353 sama dengan 10 Kelvin. Ini penting, kenapa? Jangan sampai kita salah menentukan satuan delta T. Jadi yang saya maksud salah adalah begini. Pastikan ketika menghitung delta T ke dalam Kelvin, yang dihitung adalah, yang diubah ke Kelvin adalah T2-nya kita ubah ke Kelvin, T1-nya kita ubah ke Kelvin, baru kemudian dikurangkan. Jangan dikurangkan dulu, masih dalam Celcius, baru dijadikan Kelvin, maka nanti hasilnya akan berbeda. Jadi jangan sampai cara mengerjakannya begini. Maksud saya ya, maksudnya begini. Jangan sampai mengerjakannya begini. Delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 90 dikurang 80 gitu sama dengan 10. Nah, ini baru ditambah 273. Nah, ini sama dengan 283 Kelvin. Nah, ini salah. Jadi caranya adalah ubah dulu T2 ke Kelvin, ubah dulu T1 ke Kelvin, baru
kurangi. Itu baru kita memperoleh delta T yang benar. Kemudian setelah delta T diperoleh, baru kita hitung. Q sama dengan M-nya adalah 0,5 kali C-nya adalah 900 kali delta T-nya adalah 10. Nah, sama dengan 4.500 Joule. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan bahan dari suhu 80 sampai 90 derajat berbahan aluminium masanya 0,5 kg adalah 4.500 Joule. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi yang penting tadi adalah hati-hati dalam menentukan satuan delta T, mengkonversi satuan delta T. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Di sini yang ditanyakan adalah kalor jenis dan kapasitas kalor. Kita tulis nomor 2. Sebatang logam bermassa 5 kg. Jadi diketahui di sini masanya 5 kg, kemudian mengalami kenaikan suhu 10 Kelvin. Berarti kenaikan suhu itu adalah delta T 10 Kelvin, dan membutuhkan energi sebesar 500 Joule. Q-nya adalah 500 Joule. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kalor jenis dan berapa kapasitas kalor, C kecil dan C besar. Maka untuk menghitung kalor jenis kita pakai rumus Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. Di sini semua komponen sudah diketahui kecuali yang ditanyakan adalah C kecil. Kita modifikasi rumusnya. C kecil sama dengan Q dibagi M kali delta T, sama dengan Q-nya adalah 500 dibagi M-nya adalah 5 kali delta T-nya adalah 10. Maka kita tulis sama dengan 500 dibagi 50. Dicoret sama dengan 10 Joule per Kelvin. 10 Joule per Kelvin. Ini adalah kalor jenis. Kemudian pertanyaan yang ini udah ketemu ya. Yang kedua adalah berapa kapasitas kalornya? Kapasitas kalor adalah massa dikalikan dengan kalor jenisnya. Daya tampung suatu zat yang sudah melibatkan massa ya. Massanya adalah 5. Kemudian kalor jenisnya adalah 10. Sama dengan 50. Satuannya kilogram Joule per Kelvin. Gitu ya, jadi satuannya adalah kilogram Joule per Kelvin. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua untuk menghitung kalor jenis dan kapasitas kalor dari suatu logam. Demikian pembahasan contoh soal untuk pengaruh kalor terhadap suhu. Jadi kalau kita boleh ulas dari awal sedikit, pengaruh kalor terhadap suhu itu dihitung dengan melibatkan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, atau juga itu kalau dia melibatkan kalor jenis. Tapi kalau kapasitas kalor maka Q sama dengan C besar kali delta T, dengan C besar adalah kapasitas kalor yang dirumuskan M kali C.
Kemudian tadi kita juga sudah bahas di video yang pertama bahwa kalor jenis ini menunjukkan kebutuhan kalor atau kemampuan kalor menyerap suatu kemampuan benda untuk menyerap kalor atau kebutuhan kalor suatu benda untuk menaikkan suhunya. Semakin besar kalor jenisnya, berarti kebutuhan atau kemampuan bendanya menyerap kalor itu dia semakin besar untuk naik suhunya, sehingga semakin besar kalor jenisnya semakin lambat kenaikan suhunya. Semakin kecil kalor jenisnya, semakin cepat kenaikan suhunya. Kenapa? Karena kalor jenis tadi menunjukkan kebutuhan benda untuk menaikkan suhunya. Kemudian delta T tadi adalah selisih suhu awal dan suhu akhir, bisa saja positif, bisa saja negatif. Kalau suhu awal lebih rendah, maka nilai delta T-nya positif. Kalau suhu awal lebih tinggi, nilai delta T-nya negatif. Kemudian contoh yang pertama tadi adalah contoh menghitung kalor jenis. Hati-hati di sini dalam menghitung selisih kalor yang selisih suhu yang satuannya belum sama dengan satuan kalor jenisnya, sehingga hati-hati dalam mengkonversi. Pastikan yang dihitung adalah kondisi suhu awal dan suhu akhir, konversi dulu baru dikurangkan untuk menghitung Q. Dan yang terakhir adalah untuk perhitungan menghitung kapasitas kalor dan kalor jenis. Demikian pembahasan pertemuan kali ini untuk materi suhu dan kalor, khususnya pengaruh kalor terhadap suhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.